perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-19. Leres nggih? Berbagai asar itu kalau enggak Quran ya hadis, yang di dalamnya disebutkan tentang dikeluarkannya jiwa-jiwa yang berbahagia dipisahkan dari yang menderita di antara mereka. Perbedaan mereka saat itu antara yang terang dan gelap, sementara roh para nabi seperti pelana. Ibu, di alam barzah saja ruh itu sudah dipisah. Halamannya halaman 312 kalau halamannya. Bagian 19. Ibu, kita itu roh itu di alam barzah saja itu sudah dipisah antara ruhnya orang-orang yang dirahmati dan yang diazab, itu dipisah sudah. Hadisnya riwayat Ibnu Mubarak. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi hadisnya hasan. Sependek yang pernah saya baca, kata Syekh Albani hadisnya sahih. Jadi di alam barzah aja udah terpisah Bu ya, antara orang yang dirahmati dan yang diazab. Nanti pada hari kebangkitan itu juga mulai disortir antara orang yang dirahmati dan yang diazab. Saya sering sampaikan ayatnya Al-Hadid. Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13 itu. Orang beriman pasti bangkitkan bercahaya. Sementara orang munafik itu enggak ada cahayanya. Maka dia kelimpungan sambil teriak, "Nebeng cahayanya dong," gitu ya. Dalam ayat itu dibentak, yang membentak malaikat dalam tafsirnya. Enggak boleh mundur. Cari sendiri cahayamu, enggak boleh nebeng, Bu. Terus dibuatkan dinding pemisah. Itu di momen hari kebangkitan aja udah mulai dibuatkan dinding pemisah. Di bagian dalam ada rahmat, bagian luar ada azab. Nanti di mahsyar itu sendiri, yang dapat fasilitas dengan yang tidak mendapat fasilitas itu juga terpisah. Ada yang mendapat naungan pada di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang mendapat fasilitas haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ada mimbar-mimbar dari cahaya. Tapi ada yang tenggelam oleh keringatnya. Mulai dari selutut, semata kaki, selutut, sepusar, sedada, seleher. Tergantung dari amal kejahatannya semasa di dunia. Nah, nanti di yaumil hisab, sebelum hisab kan ada pembagian rapot. Itu juga dibedakan Bu antara yang dirahmati dan yang celaka. Kalau yang dirahmati menerima dari arah kanan atau dari arah depan. Sementara yang celaka menerima catatan amal dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Nanti di yaumil hisab antara orang yang dirahmati dan diazab itu beda juga keperlakuannya. Yang dirahmati bisa bebas hisab, bebas azab. Ada yang tetap dihisap tapi dimudahkan dalam hisapnya, ini juga masih selamat. Sementara yang diazab dia akan dipersulit dalam hisapnya. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Nanti di mizan juga begitu. Keadaannya berbeda antara yang dirahmati dengan yang diadab. Yang dirahmati ada yang nggak perlu ditimbang, Bu, alias memang ya kebaikannya utuh para nabi dan rasul. Ada juga yang nggak ditimbang karena nggak punya kebaikan sama sekali, seperti yang Allah gambarkan di surah Al-Kahfi ayat 105 itu. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, dan pada hari kiamat Allah tidak timbang itu. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk, Bu. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, nggak usah ditimbang, langsung masuk neraka. Kalau yang kedua, kalau yang pertama tadi karena tidak punya keburukan para nabi dan rasul, yang ada kebaikan tok, langsung. Jadi kalau nggak dihisap, langsung itu surga, Bu. Tapi kalau yang nggak ditimbang, langsung itu ada dua. Ada yang langsung masuk surga, ada yang istilahnya itu langsung masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ditimbang tadi itu. Nanti antrian menuju ke Sirat itu juga dibagi dua. Ada yang ahli surga, ada ahli neraka, dipisah juga. Dan memang ada rombongan-rombongannya kan di Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Nanti saat melintasi Sirat pun cara melintasi Sirat itu juga berbeda. Antara yang dirahmati dan yang tidak dirahmati itu beda. Yang dirahmati diberi fasilitas. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang ngesot, dedel duel, kena gancunya neraka, tapi selamat juga ada. Tapi ada yang baru nginjak saja udah terjatuh ke planting. Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu. Nanti sampai di surga pun keadaannya juga berbeda-beda, sebagaimana di neraka keadaan orang berbeda-beda. Karena ternyata surga itu bertingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat. Surga paling sempit, bumi kali 10. Paling sempit itu. Bumi ini kali 10 untuk satu orang itu. Itu bumi paling surga paling sempit untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Nah, sementara neraka yang paling dingin, neraka yang paling ringan siksanya adalah disuruh pakai sendal, otaknya mendidih. Nah, itu paling ringannya siksa neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus dari di dunia pun sebenarnya orang yang dirahmati dan orang yang diadab itu sebenarnya chemistry-nya nggak ketemu sebenarnya. Saya sering sampaikan walaupun tuh suami istri seperti Fir'aun dan Siti Asia alaihissalam, seperti Nabi Nuh dan istrinya bunuh. Nah, itu beliau juga tidak, ya kan, bunuh. Itu nggak ketemu. Bahkan bapak dan anak seperti Nabi Nuh dan Kan'an, Nabi Nuh alaihissalam dan Kan'an, Nabi Adam dan Qabil itu, atau saudara Qabil dan Habil itu nggak ketemu, nggak ada chemistry antara roh itu. Dalam hadis Sahih Bukhari, roh itu kalau satu frekuensi saling bertaut, kalau nggak bisa saling bertaut. Walaupun mungkin fisiknya bertaut, tapi ruhaninya tidak bisa bertaut. Dan saya pernah sampaikan di sini, kita ini punya seleksi alami sebenarnya dengan izin Allah, secara sunatullah. Saya sampaikan kemarin, orang yang jujur dan biasa berbuat jujur dan memang selalu berlaku jujur, begitu ketemu sama orang yang suka bohong, pasti sudah membuat filter dia. Loh, kok begini sih? Loh, kok begini gitu ya? Orang yang terbiasa amanah, tidak khianat, tiba-tiba ketemu sama orang yang khianat, pasti loh kok langsung ada filter langsung. Enggak matching, enggak cocok. Secara rohani itu enggak cocok. Cuman kadang yang baik seringkali maksa. Akhirnya ya jadilah apa yang terjadi itu. Nah, ngoten nggih. Jadi memang secara sunatullah sudah dipisah dari sejak di dunia ini secara rohani, tidak jarang secara jasmani juga, tapi yang pasti nanti di akhirat berlaku sistem yang Allah bangun tadi itu. Mulai dari di alam barzah hingga nanti di akhirat puncaknya itu ya kalau enggak surga neraka itu. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah.
Dan semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Ke-20, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ini sebelum masuk Islam agamanya Nasrani. Beliau ini yang pernah ketemu sama Dajjal secara langsung. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Bahwa jika roh orang mukmin naik kepada Allah, maka ia bersujud di hadapan Allah dan para malaikat menemuinya dengan menyampaikan kabar gembira. Allah juga mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa, bawalah pergi roh hambaku dan letakkan ia di tempat ini dan itu. Nah, jadi kalau yang sudah kita bahas kemarin hadisnya ya. Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu kalau orang yang soleh kan tembus begitu keluar ruh dari jasad tiba terbang ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratil Muntaha hingga perjumpaan dengan Allah. Kalau sampai berjumpa dengan Allah, sudah pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau pada langit pertama Allah sudah tidak berkenan menerimanya, Allah berfirman banting dia ke barzahnya. Itu alamat celaka sudah itu. Nah, ternyata mereka yang diterima oleh Allah pun itu juga masih bertingkat-tingkat. Apalagi yang diazab, itu jelas beda sudah. Maka saya sampaikan kemarin, iliyin itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana si jin itu juga ada tingkatan-tingkatan. Kan sementara orang yang sudah mati kan Allah kabarkan kalau yang baik berada di iliyin, kalau yang jahat kafir bahkan itu berada di mana? Di sijin. Ternyata iliyin itu bertingkat, sijin juga bertingkat. Seperti yang saya ceritakan di beberapa waktu yang lalu, kalau hadisnya Bukhari, Muslim ketika Nabi Mi'raj, di setiap lapisan langit itu Nabi bertemu dengan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul, dan itu berada di tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Nah, jadi rupanya memang keberadaan orang-orang soleh itu bertingkat dan berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dan itu semua masuk dalam ranah alam barzah. Cuman memang barzahnya orang yang mati biasa dengan yang mati syahid di jalan Allah beda. Kalau istilah mati pada umumnya kan tertawan di alam barzah, gak bisa kemana-mana kecuali sampai nanti pada hari kebangkitan. Kalau ayatnya ada sering saya sampaikan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati kok ngomong, ya berarti nggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati, iya mati jasadnya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruh dalam ayat itu? Allah ceritakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Minta balik ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Orang itu menyesal untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau, itu nyesel. Kalau nggak mampu, nggak nyesel, nggak mampu. Tapi kalau dia mampu tapi tidak mau, nyesel, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah, apa kalla, enggak boleh. Kalau boleh pulang semua itu yang di kuburan itu. Pak Joko juga pulang. Kalau boleh. Tapi kata Allah, kalla, enggak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan pasti diucapkannya. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzah. Dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh. Ini barzah namanya. Hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum itu, Bu. Tapi jangan salah, informasi barzah itu juga ada informasi yang ada di surah Ali Imran ayat 169, 170, 171 itu tentang orang yang mati syahid di jalan Allah.
Itu berbeda keadaannya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sekali-kali jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka enggak mati. Mereka hidup, kata Allah. Tapi kalian mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki. Terus kata Allah, farihi nabi ma'atahumullah min fadlih wa yastabshirun billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan seterusnya. Itulah pokoknya. Mereka bergirang hati dengan aneka anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka bergirang hati menyaksikan saudara mereka, teman-teman mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Berarti ada keadaan yang berbeda, ada. Di sini Nabi menjelaskan. Jadi rohnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu, mereka itu berada di tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Ada yang mengatakan ya mereka itu burung itu sendiri, menjadi seperti burung yang berterbangan ke sana kemari. Berada di lingkungan surga, menikmati aneka nikmat di surga dan macam-macam. Jadi ada juga jenis roh tertentu itu yang oleh Allah itu diberi izin untuk berterbangan ke sana kemari dengan izin Allah. Tapi jangan bayangkan kayak kue gombel gitu terus. Bukan, itu kan kelakuannya jin-jin itu. Nah, roh itu tetap pada dimensi itu. Namun mereka mendapatkan fasilitas. Jadi ada yang memang tertawan di alam barzah sebagaimana tadi surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Tapi ada yang diberi gambaran oleh Allah seperti di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu. Nah, itu mereka mendapat fasilitas kian kemari, berterbangan ke sana kemari, menikmati aneka fasilitas yang ada di surga. Bahkan ada sebagian ulama yang menjelaskan mereka tidak jarang bahkan ya berterbangan kemana mereka suka. Seperti yang mungkin pernah saya ceritakan di sini ketika Buya Hamka Allah yarham dalam tafsir Al-Azhar menerangkan tentang ayat tadi surah Ali Imran ayat 169 itu, beliau mengutip satu riwayat yang menceritakan tentang ada seorang yang sudah mati syahid 5 tahun yang lalu, tiba-tiba pulang menemui bapaknya. Kata bapaknya, nak, bukannya kamu sudah mati 5 tahun yang lalu sebagai syahid, gugur sebagai syahid? Maka kata anaknya, betul ayah, namun hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat, dan segenap penghuni langit diperintah oleh Allah untuk turun dan untuk mensalatkan jenazahnya. Saya termasuk yang mendapat bagian ayah. Nah, pas saya mau pulang tadi, teman-teman udah pada pulang ayah. Saya pas mau pulang, saya bilang sama Allah, ya Allah izin mau ketemu sama bapak saya sebentar aja, saya kangen sama bapak saya. Sudah Pak ya, saya mau balik lagi ke langit. Mau balik lagi ke langit. Itu ada dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamkah. Itu pas beliau menafsir di jilid 2 itu tentang surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menjelaskan untuk mendapat kedudukan orang yang mati syahid seperti yang ada di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, kata Imam Al-Qurtubi, tidak harus perang dan memang tidak boleh minta perang. Dengan misalnya ngomong gak asik Indonesia damai, yuk perang aja lah, tidak boleh. Kalau jenengan pernah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jihad, minta ketemu musuh atau minta perang itu tidak boleh. Kalau ketemu jangan mundur juga. Nah, namun dalam hal ini perlu kita catat adalah kata Imam Al-Qurtubi, kedudukan seperti yang Allah gambarkan di surah Ali Imran ayat 169 itu bisa ditempuh dengan mengamalkan hadis Sahih Muslim, di mana Nabi bersabda, hadisnya Sahih Muslim, maqal, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Asalkan kita sungguh-sungguh minta mati syahid. Itu yang saya sering bilang di sini. Kalau ibu-ibu selama ini sering minta kepada Allah mati husnul khotimah, itu benar dan teruskan. Tapi tambahkan syahid di jalan Allah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami wafat dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di jalan-Mu ya Allah. Supaya nanti kita ini oleh Allah diberi kedudukan orang-orang yang mati syahid. Karena hadisnya Sahih Muslim itu barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh,
maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Bahkan dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi itu dikatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Ada dalam kitab At-Tazkirah itu pernyataan begitu. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Ya, kalau itu diantaranya barokahnya mohon pada Allah mati syahid. Ada lagi satu lagi barokahnya mati sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya saya sering sampaikan di sini Bu ya, kalau jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah itu sampai mati kalau bisa. Walaupun hanya bagian sebagai donatur misalnya atau hanya sebagai jamaah aktif terus sampai mati. Karena nanti ketika kita meninggal kan tidak semua orang sedang sholat Bu. Meninggal itu tidak semua orang sedang saum, tidak semua orang meninggal sedang zikir, baca Al-Quran, tidak semua. Tapi paling enggak lumayan lah meninggal masih sebagai pengurus majelis taklim, masih terlibat dalam perjuangan jalan Allah gitu maksudnya itu. Meninggal masih sebagai jamaah aktif majelis taklim, meninggal masih sebagai donatur aktif majelis taklim atau apalah, meninggal masih sebagai bagian menghubungi ustadz misalnya. Pokoknya jangan sampai putus itu seperti itu. Itu cara yang kedua supaya mati syahid di jalan Allah walaupun matinya di atas ranjang gitu. Terstatuskan sebagai orang yang sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pernah Bu ceramah di daerah Ujung Harapan sana. Itu ada suatu masjid daftar dipasang daftar pengurus itu. Kalau nggak salah itu ada 200 orang barangkali pengurus masjid. Saya tanya, "Loh kok bisa 200 orang begini, gimana ceritanya?" Ya pertama kalau rapat biar banyak yang datang katanya. Kalau rapat biar banyak yang datang. Nah, yang kedua, ya betul. Jadi berharap sampai mati itu masih sebagai pengurus masjid. Ya teman jangan cuma pasang nama aja. Usahakan jangan cuma pasang nama aja, tapi memang ada keterlibatan dalam perjuangan di jalan Allah. Ya kalau yang sudah udzur paling enggak mesti terlibat dalam mendoakan. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Oh lanjut. Bu Masri aktif. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Masri juga masih aktif, Masya Allah. Paling enggak di pengajian datang lah. Datang nggih. Oh lanjut. Sampai mana tadi? Bun. Ke-20 Pak Masri sudah 10 tahun nih memimpin masjid 10 tahun dulu 10 tahun. Kalau Ibu berapa? 10 tahun juga sama. Pokoknya masih terlibat lah walaupun di bagian mana. Kalau saya sering bilang ke jamaah itu walaupun hanya bagian gelar karpet, walaupun hanya bagian hubungi ustadz misalnya, mentok-mentok bagian jamaah aktif lah. Nah itu insya Allah kan keren Bu, meninggal masih sebagai jamaah aktif sebuah masjid kan lumayan. Kemudian ke-21, jadi targetnya apa Bu? Jangan cuma husnul khotimah tapi syahid di jalan Allah. Caranya kalau kata Imam Al-Qurtubi, pertama minta kepada Allah mati syahid sebagaimana hadis Sahih Muslim tadi. Yang kedua, libatkan kita dalam perjuangan di jalan Allah supaya kita mati sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi itu dikutip satu pernyataan bahwa kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kata beliau begitu. Allahu Akbar. Ke-21, beberapa asar yang kami sebutkan di atas tentang tempat tinggal ruh setelah kematian dan perbedaan pendapat di antara manusia mengenai tempat ini. Di samping adanya perbedaan pendapat ini, orang-orang salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat bahwa ruh mempunyai tempat tertentu setelah kematian, meskipun mereka saling berbeda pendapat tentang penetapannya. Yang pasti alamnya ya alam barzah itu yang pasti. Jadi orang setelah mati pastinya ada tempat namanya apa? Alam barzah. Nah alam barzah itu Bu, kalau kita baca hadis Ibnu Mubarak itu, berarti dia ya kayak bumi, kayak dunia gini. Dia ya ada luasannya, itu jadi ada ruang dan waktunya juga. Mereka punya ruang dan waktu juga. Sehingga kemudian kalau Ibu perhatikan ya, ketika Allah bicara tentang siksa kubur, saya ulang ya, ketika Allah bicara tentang siksa kubur, Allah menggunakan istilah waktu bumi.
pagi dan petang. Di mana? Di surah Al-Mu'min. Surah ke-40 Al-Ghafir, surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 46 itu, Bu. Itu Allah cerita tentang siksa kubur yang terjadi pada Fir'aun. Apa kata Fir'aun dan yang serupa dengan Fir'aun ini? Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepada mereka. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepada mereka. Ada waktu pagi dan petang. Itu kan bukan waktu akhirat itu. Itu waktu dunia itu. Ya berarti barzah itu, alam barzah, alam kubur itu bersentuhan dengan dunia. Maka saya sering sampaikan sini, Bu. Antara alam kubur dengan kuburan itu berbeda, tapi saling berkait bertaut. Kalau selagi dunia masih ada ya. Saya ulang ya, antara alam kubur dengan kuburan itu berbeda. Namun saling berkait bertaut. Kalau di kitab ini diterangkan seperti hubungan antara roh dan jasad. Jadi makanya kalau kita ziarah kubur, yang kita ziarah itu mengenali siapa yang datang. Itu seperti itu. Oh, tapi ada pendapat yang mengatakan tidak tahu, Ustaz. Yang orang yang mati itu kalau di surah Fatir ayat 22 kan itu wahai Nabi, engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu bisa mendengar misalnya. Pertama yang kita pahami bersama begini ya, bahwa perihal ini ulama berbeda pendapat itu iya. Bahkan di level sahabat. Ibu tahu siapa yang berbeda pendapat di level sahabat? Antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah termasuk yang berpendapat orang yang dikubur itu ya tidak bisa mengetahui yang ada di bumi ini. Jadi, kalau kita ziarah tidak tahu. Mereka mentok hanya mendengar suara sendal yang bergerak pergi ketika takziah ikut ke pemakaman itu. Itu dipegang oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berdalil dengan surah Fatir ayat 22 itu di antaranya. Di antara itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini berbeda dengan Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar itu termasuk yang punya pendapat bahwa orang yang dikubur itu bisa mengakses keluarganya di dunia, di mana kalau keluarganya itu berbuat baik dia senang, kalau berbuat jahat dia sedih. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama dalam masalah ini adalah hadis Bukhari ketika Nabi ziarah ke Badar dan Nabi bertanya kepada Abu Jahal CS yang dikubur dalam satu lubang itu. Padahal ini orang kafir. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian dalam bentuk siksa itu maksudnya? Yang bertanya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, emang mereka bisa mendengar. Nabi bersabda, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena orang kafir itu. Nah, ya apalagi orang beriman. Maka dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kalau kita ziarah, yang kita ziarah itu mengenali siapa yang datang. Terutama kalau ziarah di hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Itu kata Imam Al-Qurtubi ya. Walaupun dalilnya yang dipakai Imam Al-Qurtubi itu lemah dalam hal ini, namun itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Nah, satu hal yang pasti kalau yang sahih kan berarti kan tidak hanya Sabtu dan tidak hanya Kamis Jumat Sabtu, tapi kapan saja. Karena hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang melintas satu kubur yang dia kenal dan dia ucapkan salam, maka salamnya akan dijawab. Itu dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Abu Hurairah mengomentari, bahkan yang enggak dikenal sekalipun akan dijawab. Hanya kita tidak mau mendengar jawabannya. Nah, berarti itu. Tapi saya ulang ya, ini ulama berbeda pendapat. Kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari juga tidak akan selesai. Ya, jadi harus saya akui itu ulama beda. Tapi yang saya pahami ya begitu. Kalau saya karena saya ngaji kitab At-Tadhkirah, saya maksudnya sepakat mereka bisa mengakses kita yang masih di dunia ini. Lagi pula kan salamnya Nabi assalamualaikum kalian kan, bukan assalamualaikum gitu. Tapi assalamualaikum kalian, bukan assalamualaikum. Nah, menunjukkan bahwa ya mereka sebagai pihak kedua yang hadir tidak mungkin kalau tidak mendengar itu seperti itu. Pun lanjut. Ke-12 ke-22 berarti ibu baca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umat Islam bahwa jasad mereka dapat bangkit di dalam kubur, yaitu ketika sangkakala ditiup, maka setiap ruh kembali ke jasadnya
dan masuk ke dalamnya. Bumi terkuak untuknya, lalu ia bangkit dari kuburnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang macam. Bukan macam-macam nggih, tapi macam. Agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dalam hadis tentang sangkakala disebutkan bahwa Israfil berseru kepada ruh-ruh yang kemudian semua ruh menemuinya. Roh orang-orang muslim dalam rupa cahaya. Sedangkan selainnya gelap. Israfil mengumpulkan mereka semua. Lalu Israfil menggantungkan mereka di sangkakala dan meniup sangkakala itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi keagunganku, hendaklah tiap-tiap roh kembali ke jasadnya. Maka roh-roh itu keluar dari sangkakala seperti semut yang memenuhi antara langit dan bumi. Maka setiap roh menemui jasadnya. Allah memerintahkan bumi hingga ia terbelah untuk mereka. Mereka pun keluar dengan cepat menemui roh mereka. Mereka turun dengan cepat sambil menunduk ketakutan kepada penyeru. Mereka mendengar seruan dari tempat yang dekat sambil berdiri. Yang demikian ini sudah diketahui secara pasti karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya. Allah tidak menjadikan roh-roh bagi mereka selain roh-roh mereka sendiri yang dulunya ada di dunia. Itu adalah roh-roh yang pernah melakukan kebaikan dan keburukan. Allah menjadikan badan-badannya dengan kejadian lain, kemudian mengembalikan kepadanya. Baik, saya mau terangkan rinciannya nih. Di antaranya dalam Sahih Muslim itu, di antaranya. Setelah barzah itu ada kiamat. Kan rutenya gini Bu, alam azali, alam rahim, alam dunia sekarang ini, terus alam barzah, setelah itu kiamat. Nah, sebelum Yaumul Ba'ats dalam hadis Sahih Muslim, Allah melakukan proses kebangkitan. Dalam proses kebangkitan itu Allah turunkan hujan. Selama sekian waktu, saya lupa waktunya itu. Monggo. Nah, air hujan itu, airnya itu mirip air mani dalam hadis itu. Jadi airnya mirip air apa? Mani. Itu proses kebangkitan. Maka nanti dibangkitkanlah manusia seperti dalam hadis tadi, dibelah bumi, direkahkan bumi, orang keluar. Allah bahasa Al-Qur'an tadi yauma idzi yasdurun nasu. Bentuknya apa? Ashtatan liyurau a'malahum. Tadi dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Nanti Bu Ida nggak gini lagi, Bu Reni nggak gini lagi, Bu Murni nggak gini lagi, Bu Aslal ya keren. Monggo, cinta Bu Ruslina tidak begini lagi. Saya apalnya ibunya Mbak Wina. Jadi nggak kayak gini lagi nanti. Tapi ini catatan pentingnya, semua kita akan dibangkitkan dari bagian tubuh kita yang terkecil dari tulang ekor yang tidak bisa dihancurkan itu. Nah, jadi tetap benihnya dari yang sekarang ini ada, dari bagian terkecil tulang ekor itu. Dan itu nanti akan ditumbuhkan dari situ seperti benih-benih yang tumbuh seperti kecambah dalam satu riwayat. Dan bentuknya tadi berbeda dengan bentuk sebelumnya karena maaf kalau yang sekarang ini sering saya sampaikan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, terus sekarang jadilah kita ini nanti di barzah bentuk tubuh kita, maaf di Yaumul Ba'ats bentuk tubuh kita berdasar informasi amal. Gitu loh. Maka ada yang wujuhu yauma idzin na'imah, sumringah, sumeh bukan siomeh bukan sumeh. Ceria. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Dulu di dunia dia selalu ridho dengan semua keputusan Allah. Dia selalu ridho dengan hukum-hukum Allah. Pokoknya dia senang dengan semua keputusan. Dia wujuhu yauma idzin na'imah, lisa'iha radiyah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tertunduk, malu, lecek, umel, bahkan cacat. Maka bagaimana bentuk tubuh kita itu nanti diantara bagaimana bentuk amal kita hari ini. Waduh, Ustadz, kita banyak cacatnya. Ada taubat, ada istighfar, ada amalan-amalan sunnah. Bahwa kewajiban kita dedel duel,
Mudah-mudahan dengan itu ditambel oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan ya, mudah-mudahan, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, disitulah nanti ada satu riwayat ketika ruh itu dikembalikan ke jasadnya, ada beberapa ruh yang enggak ketemu jasadnya. Kata Allah, kenapa kalian tidak masuk ke dalam raga-raga yang sudah ada itu? Kata ruh itu, raga saya enggak ada ya Allah. Kalau bahasa kita ya, loh itu kan banyak raga-raga, tapi itu bukan raga saya. Masa raga bentuknya kayak kepala monyet misalnya, karena kelakuannya kayak monyet. Itu pokoknya kelakuannya enggak kena itulah. Kata Allah, loh kalau enggak ada raganya itu berarti ragamu itu. Ya dulu kelakuanmu kayak gitu ya, kamu masuk ke dalam. Ya, akhirnya masuk ke dalam raga yang dengan keadaan yang tidak baik, karena dulu kelakuannya memang tidak baik. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu Al-Qur'an mengabarkan yang tadi, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibatnya kembali pada kita. Sebagaimana sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, akan kita lihat akibatnya juga kembali pada diri kita sendiri. Itu seperti itu. Pun lanjut. Nah, itu di Yaumul Ba'ats. Di Yaumul Ba'ats. Nanti setelah Yaumul Ba'ats, rutenya ada mahsyar. Mahsyar itu titik kumpul artinya, Bu. Mahsyar itu titik kumpul artinya. Nah, di mana titik kumpulnya itu? Di bumi Syam. Nah, setiap setiap kita itu dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam. Kalau bahasa Al-Qur'annya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kalian diciptakan, kepadanya kalian akan dikembalikan, dan darinya pula kalian akan dikeluarkan lagi. Jadi kalau memang kita dari tanah Bekasi, kita akan ditanam di Bekasi, nanti bangkitnya di Bekasi sini. Titik kumpulnya bumi Syam, Syria sana. Ya pokoknya Palestina dan sekitarnya itu bumi Syam itu namanya. Nah, begitu kita harus ke sana, kalau yang dapat fasilitas kendaraan ya enak. Kalau yang nggak dapat fasilitas kendaraan ya capek. Karena harus jalan ke sana. Satu titik kumpul, begitu mahsyar ada proses syafaat dulu supaya nanti hisab ditegakkan. Terus kemudian pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada hisab. Setelah hisab ada mizan. Setelah mizan ada sirat. Setelah sirat baru kalau enggak surga ya neraka. Ada yang mengatakan kontoroh baru surga neraka. Surga kalau kontoroh pasti surga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ke-23. Ke-23 wallahu a'lam bishawab dulu. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan maksudnya. Monggo Bu. Bagus. Saya pernah mendengar atau pernah nonton, tapi saya nggak tahu kebenarannya, kecuali ini perkara iman karena disabdakan oleh Nabi, maka saya percaya ya. Bahwa pernah ada seseorang ilmuwan lah yang mencoba membuktikan bahwa tulang ekor manusia itu di pada bagian yang tertentu tadi yang sangat kecil sekali itu memang tidak bisa dihancurkan. Dan itu terbukti ketika ada bagian dari manusia yang dicoba untuk dihancurkan di bagian tulang ekornya itu, dibakar, dipakai zat kimia, dipentung pakai besi itu nggak bisa hancur satu titik terkecil di bagian tulang ekor itu. Dia dari biji itulah nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi mau dibakar kayak apa aja, bagian yang terkecil itu nggak akan hancur. Yang bagian terkecil itu di tulang ekor itu. Selebihnya wallahu alam. Saya imani karena Nabi yang menyampaikan. Tapi penjelasan ilmiahnya nanti coba Ibu searching aja di Google atau di mana itu, bahwa ada orang yang sudah mencoba untuk menghancurkan bagian terkecil tulang ekor itu tapi tidak berhasil. Itu dengan berbagai macam cara. Pakai zat kimia tertentu, dibakar, gencet, segala macam, gak bisa hancur untuk bagian yang terkecil itu.
tetap utuh dan tetap ada, dan itu memang ya di blender mungkin. Itu yang saya pahami, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo lagi nggih, saya belakang. Ya, tutup. Dajjal itu siapa? Ulama beda pendapat sebenarnya. Salah satu pendapat seperti yang Ibu ceritakan itu, betul tidak salah. Salah satu dari pendapat yang ada, Dajjal itu adalah Samiri. Samiri itu didikannya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pernah menyampaikan kalau kamu dalam ketaatan, kalau kamu taat kepada Allah, maka kamu akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Tapi kalau kamu tidak mau, maka kamu akan menjadi seburuk-buruknya makhluk. Dan dia memilih pergi, dan dia pada akhirnya menjadi Dajjal itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Pendapat yang pertama begitu. Ada pendapat lain yang mengatakan Dajjal itu bukan dari bangsa manusia, dia dari bangsa jin. Ada yang mengatakan begitu. Karena nggak mungkin ada orang yang umurnya sepanjang itu. Itu kata pendapat yang kedua. Sehingga kemungkinan Dajjal ini dari bangsa jin. Kalau ada cerita asal muasalnya Dajjal itu kan dari hasil persetubuhan seorang suami dan istri di saat istrinya lagi haid di tempat penyembahan arca-arca itu kan, di mana biasanya itu banyak setannya. Ya mungkin setan ikut urunan apa gimana, saya nggak paham. Jadinya Dajjal itu naudzubillah min syarri dzalik. Jadi betul Ibu, pendapat itu ada. Cuman seperti apa dan bagaimana hakikatnya, wallahu alam bishawab. Dan saya ulang ya, jangan bayangkan nanti Dajjal itu datang dengan rupa yang buruk. Nabi menggambarkan banyak kaum wanita yang kesengsem terhadap Dajjal. Kenapa, Bu? Kemungkinan mau kesengsem. Sampai Nabi bersabda, ikat kaum wanitamu di rumahmu biar enggak ikut ke Dajjal itu. Sampai segitunya itu. Ini ya, walaupun matanya, ya mungkin nanti dibentuk matanya di aksesoris atau apa gitu, sehingga pokoknya Dajjal itu bayangkan banyak kaum wanita yang kesengsem sama Dajjal loh. Menarik, dan dia banyak pengikutnya, berarti menarik dia. Ya termasuk kan dia bisa menyulap dirinya dalam bentuk yang keren kan, seperti seperti siapalah, artis siapalah gitu. Karena dalam hadis itu menarik, banyak orang yang tertipu kan, dan dia memang penipu ulung dia. Dajjal itu penipu ulung, dan dia bisa mengesankan surga itu neraka, neraka itu surga. Coba bayangkan, surga bisa dikesankan, saking hebatnya Dajjal dalam memanipulasi. Surga itu bisa dikesankan neraka, neraka bisa dikesankan surga. Coba bayangkan itu. Ya, maka bersyukurlah pada Allah siapapun yang ada iman, karena dengan iman itu dia akan bisa melihat hakikatnya, yaitu di antara tulisan yang ada di antara keningnya itu. Itu kalau saya membayangkan, Bu, disambungin secara harfiah begitu ya, lebih dari itu, detik ini, Bu, detik ini, itu kita dihadapkan pada kesulitan yang tidak kita hadapi sebelumnya. Begini deh. Dulu orang itu untuk percaya kalau ada fotonya. Lu aku foto mbak Bu Reni, itu aku foto mbak artis iki, berarti aku tahu ketemu artis iki. Dulu foto. Nah, belakangan foto nggak dipercaya, yang dipercaya itu adalah screenshot. No. Dan video. Sekarang zaman AI, Bu. Bahkan video pun tidak bisa dipercaya sekarang. Wong iso ngomong persis. Konon itu nun saya nggih, Sri Mulyani yang pidato yang akhirnya rumahnya digerebek itu AI itu. Gitu. Yang sing koyo Bu Sri Mulyani sing ngomong, tapi ternyata bukan Bu Sri Mulyani yang ngomong itu. Itu AI itu ternyata itu. Oleh Ahmad Sahroni mbuh gak paham aku. Tapi kalau yang Bu Sri Mulyani itu fix AI itu. Orang bisa terprovokasi loh itu. Yang Bu Sri Mulyani ngomong kok seolah-olah sing yo piye wong-wong iki kok iso. Nah, zaman sekarang itu belum dajjalnya itu, Bu. Baru sistemnya itu. Dan nanti di dajjalnya sendiri itu gak ruwet. Bersyukurlah pada Allah lah orang yang punya iman yang baik dan benar, dia akan bisa melihat hakikatnya. Semoga kita termasuk yang itu, amin insyaallah. Makanya bekalnya diantara baca surah Al-Kahfi supaya ada cahaya.
antara diri kita dengan Ka'bah sana, sehingga kemudian kita ini bisa punya pandangan yang tidak pada umumnya untuk bisa melihat hakikat kebohongan-kebohongan di balik sebuah satu keadaan yang manipulatif itu. Wallahu alam bisawab. Bisa dimengerti ya? Oke. Wong saiki lek kadung foto filternya gak karu-karuan, Bu. Ketemu gak cocok. Oke, monggo silakan Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bumi Syam. Oh. Ya. Sampun? Oke. Bagus. Nggih, bagus. Saya mau terangkan dulu nggih. Kan tadi ada ayat, kan itu ayat Al-Qur'an ya. Saya lupa di ayat berapa itu. Sebentar nggih. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ada di surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu menjelaskan ayat ini bahwa setiap orang itu diciptakan dari tanah bumi ini, nanti akan dikembalikan ke tanah di mana asal muasal dia diciptakan. Jenengan bahan tanahnya dari Turki, mbok yo apa ceritane akan kembali ke Turki sana. Jenengan bahan ciptaannya dari Solo, mbok yo apa ceritane matine di Solo pokoke. Jenengan bahan ciptaannya Aceh, ya nanti matinya di Aceh. Enggak tahu gimana ceritanya itu. Karena ini sudah kalau kata para ulama, ini janji Allah kepada bumi. Bahwa darinya Allah ciptakan, kepadanya Allah kembalikan, dan dari bumi itu pula akan dikeluarkan. Dari bumi itu akan dikeluarkan. Sehingga kalau kata Imam Al-Qurtubi, seseorang itu akan dibangkitkan di bumi mana dia ditanam. Jadi gonjang-ganjing kiamat itu nanti, macam-macamnya itu ketika proses kebangkitan, kita akan dibangkitkan di bumi di mana dulu kita ditanam. Nah, bayangkan kita ditanam di Bekasi misalnya. Ditanam di Solo, ditanam di Jogja, di Klaten misalnya. Nah, terus pas dibangkitkan, mahsyar itu titik kumpulnya di bumi Syam. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi itu hadisnya tadi riwayat Ahmad Abi Ibnu Majah itu titik kumpul di bumi Syam. Nah, sementara kita harus kumpul di sana karena akan ada api yang menggiring manusia dan makhluk seluruhnya untuk berkumpul di mahsyar itu. Nah, kalau kita jalan kaki itu kan keju. Matahari cuma 1 mil di atas kepala. Bumi bentuknya seperti perak, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, rata semua. Jangan nggak pakai sepatu, apa gak kepanasan. Terus capek kepanasan. Maka supaya dapat fasilitas, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan dalam hadis. Dalam kitab At-Tadhkirah kata Abdullah ibn Mas'ud itu gini kurang lebih. Barang siapa yang di dunia pernah ngasih makan dan minum, maka dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Maka kalau ngasih satpam, berbuat masjid, imam masjid, itu kalau bisa yang lengkap, baju koko plus sarungnya, mungkin atasan dan bawahan itu. Kalau hanya pakai ngasih baju koko tok, ngerinya nanti di akhirat hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Guyon gitu. Tapi saya serius. Ya, terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih sepatu atau sendal, maka dia akan diberi sepatu dan sendal sehingga dia tidak akan nyeker. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan barang siapa di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, bahasa beliau begitu. Apalagi ngasih kendaraannya. Itu bahasa saya tambahannya itu. Maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Itu. Nah, jadi ngoten Bu Reni diantaranya. Jadi kalau kita punya amalan, stok amalan itu, insya Allah kita tidak akan jalan kaki. Insya Allah. Kalau dalil Qur'annya mana Ustadz? Kalau berkaitan dengan itu. Kalau dalil Al-Qur'annya ya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Kalau dalam teori, kalau dalam kaidahnya kan apa namanya itu? Wa jaza wa hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha itu. Balasan kebaikan ada kebaikan yang serupa kali 10 minimal.
Dalam Islam itu. Jadi kalau kita pernah ngasih makan akan diberi makan. Kalau kita ngasih minum kita akan diberi minum. Kalau kita ngasih pakaian kita akan diberi pakaian. Kalau kita ngasih sendal kita akan dikasih sendal atau sepatu. Kalau dasar ngelirik sendal saya nomor 42. Terus kemudian terus bercanda. Terus kalau kita pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka Allah akan kasih kita kendaraan. Nah, ngeten nggih? Wallahu a'lam. Oh, itu termasuk juga. Itu nanti itu sudah di mahsyarnya nih kuburan ini. Ya, itu sudah di mahsyarnya. Jadi pas di mahsyar nanti ada yang dapat fasilitas dan ada yang tenggelam oleh keringatnya tadi itu. Ya. Kalau sependek yang saya pahami perlu. Makanya pernahlah ngasih tumpangan kendaraan seseorang atau memberikan kendaraan pada seseorang. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka dia akan dapat bagian kendaraan nanti di mahsyar itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dalam Islam rumusnya tadi itu, Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa minimal kali 10 minimal. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih wa jazakallahu khairan. Ada lagi? Nggih monggo Bu Tuturi Handayani. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak menjelaskan, yang penting dalam kebaikan. Syukur-syukur orang yang kita tumbang itu orang-orang yang ya sedang dalam kebaikan yang Allah takdirkan menjadi bagian dari pejuang-pejuang agama ini. Syukur-syukur. Ya, jadi tidak harus siapa-siapa, yang penting dalam kebaikan terutama dalam kebaikan yang Allah. Terutama itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang saya kan kadang dapat amanah untuk menyampaikan zakat itu, diantaranya itu ada beberapa orang itu saya salurkan dalam bentuk misalnya gini, saya ketemu ada seorang ustadz, motornya itu bolak-balik masuk bengkel. Saya bilang jual aja motornya itu, saya bilang gitu, jual aja, laku berapa? Laku sekian juta. Udah ini berapa untuk beli barunya sekian. Ini ada titipan zakat, beli baru motor baru. Akhirnya dia bisa punya motor baru. Itu juga bagian dari itu. Motor kemahalan, ya wis kemahalan. Contoh yang lain, ada pembantu rumah tangga berangkat kerja itu jalan kaki. Rumahnya di kampung sebelah. Belikan sepeda Gowes mini atau sepeda jengki, sepeda mini ya kalau sekarang ya. Kalau jengki jarang, di Jawa Timur banyak jengki itu. Bukan jengkol ya, sepeda jengki namanya. Kalau bahan besi merek United ya 1,5 juta lah, ukuran 20 atau 100 ya size-nya 16 atau tergantung orangnya sih, pun size-nya 11 atau berapa itu 20. Ustaz kok tahu ya, saya sering beli sepeda, sampai tukang sepeda itu tahu kalau saya datang mesti mau beli sepeda, karena nggak mungkin beli ongol-ongol kan. Ya saya diantaranya saya salurkan begitu amanah-amanah itu, supaya harapannya samping produktif untuk mencari nafkah, yang kedua solutif juga, yang ketiga harapan nanti orang itu semoga di akhirat itu dapat kendaraan. Sampai pernah ada jamaah itu nitip ke saya, ini pokoknya untuk para ustadz tolong belikan motor, dia nitip uang gitu. Akhirnya saya nyari orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan motor itu. Ya mungkin gara-gara ceramah saya itu nitip ke saya itu untuk mencarikan sasaran, terutama para ustadz atau pejuang-pejuang agama lah, untuk punya motor itu. Ya mungkin karena pengen punya kendaraan itu mungkin. Ada yang pernah nitip. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk bapak-bapak sini dulu, orang Honda. Ustaz saya nitip untuk motor saya kan Ustaz ya. HP harus Honda katanya. Harus Honda karena dia orang Honda. Karena dia orang Honda. Siapa? Harus Honda Ustaz karena dia orang Honda. Siap saya carikan nanti. Saya carikan orangnya, saya carikan motornya, saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya.
Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.